yang mana beliau itu pengusaha muda konveksi daerah. Sebelum kita ke biodata beliau, kita perkenalkan diri dulu. Saya Ulfa Khairunisa dan teman saya yang sebelah itu Dila Safira, dan sebelah saya ini ada Silvina. Baik Kak, sebelumnya kita bincang-bincang sharing-sharing podcast tentang bisnis Kakak, boleh? Ya, ke Kakak boleh untuk memperkenalkan dirinya. Sebelumnya Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Boleh dipersilakan langsung Kakak memperkenalkan. Kenalan ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Suden Baharudin, biasa dipanggil Suden. Aku asal daerah dari kota Cilegon, Provinsi Banten. Saat ini berdomisili di Bogor kayak gitu, dan saat ini aktif selain menjadi mahasiswa tingkat akhir ya, doain segera sidang dan lulus gitu ya. Terus juga aku ya tipis-tipis merintis bisnis gitu, usaha yang udah beberapa tahun kebelakang itu aku jalanin bersama rekan-rekan aku, partner aku kayak gitu. Bisnisnya itu adalah konveksi daerah kayak gitu. Mungkin itu kali ya perkenalan singkatnya ya. Oke teman-teman, itu tadi biodata dari beliau, yang mana beliau itu juga mahasiswa aktif dan beliau itu juga Mapresma ya di IPB. Kepada Dila mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Kak Suden, dipersilahkan. Kenapa sih kakak bisa kepengen buka usaha konveksi daerah? Sedangkan yang aku tahu, aku baca biodata kakak sebelumnya, kakak ini kan kuliah dari jurusan perikanan dan kelautan. Terus kan tidak ada kaitannya dengan jurusan kakak, dengan bisnis kakak gitu. Boleh kan kejelasannya gimana? Oke, teman-teman semuanya, jadi cerita dulu kali ya. Cerita gimana sih aku bisa tiba-tiba atau mungkin kok bisnisnya ke konveksi gitu. Jadi teman-teman semuanya, aku jurusan perikanan budidaya kayak gitu. Jadi fokus aku tuh memang itu di perikanan kayak gitu jurusan. Cuman seiring berjalannya waktu, aku sedikit flashback boleh kali ya? Boleh, kalau boleh. Jadi tingkat 1 teman-teman semuanya, ketika aku masuk IPB kayak gitu kan, aku bertanya-tanya kayak gitu, kok aku masuk sini ya gitu, kok aku masuk budidaya perairan ya kayak gitu. Dan ternyata setelah aku menjalani kehidupan tingkat 1 tuh banyak jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan aku kayak gitu. Jadi aku tuh jujur awalnya tuh pengen ke sekolah bisnis kayak gitu, pengen ke sekolah bisnis, tapi ternyata masuknya ke budidaya perairan gitu. Dan ternyata di budidaya perairan itu endingnya itu pasca kampusnya itu adalah ladang bisnis gitu. Pun juga di tingkat 1 itu aku aktif di organisasi gitu. Aku di tingkat 1 itu diawali dengan aktif berorganisasi gitu. Jadi aku ada mentor juga. Alhamdulillah aku di tingkat 1 sudah ketemu mentor kayak gitu ya. Mentor itu aku belajar banyak tentang beliau gitu ya. Gimana aku bisa jadi mapres, gimana jadi aku bisa di mungkin pebisnis ya, meskipun masih ya kecil-kecilan itu. Ya aku dari tingkat 1 kayak gitu. Jadi tingkat 1 aku udah mulai aktif berorganisasi. Alhamdulillah di tingkat 1 itu aku sudah diamanahi untuk bisa menjadi wakil komisariat atau wakil ketua keluarga Masuk Banten kayak gitu. Jadi di tingkat 1 aku aktif organisasi, dan di tingkat 1 itu aku akhirnya banyak mengenal teman-teman nih, banyak mengenal orang-orang di IPB sendiri kayak gitu, selain di asrama kayak gitu. Karena penting bahwasannya ketika kita bicara bisnis itu bicara relasi teman-teman, bicara networking kayak gitu, dan itu yang harus kita bangun gitu sedini mungkin gitu. Dan di tingkat 1 itu aku membangun relasi aku dari organisasi kayak gitu. Nah beranjak tingkat 2, ketika aku merasa sudah organisasi udah nih kayak gitu, aku harus melangkah lebih lagi. Melangkah lebihnya itu dari aku aktif di lomba-lomba teman-teman. Jadi alhamdulillah di tingkat 2 itu aku banyak aktif di lomba ya, lomba KTI, Kadar Kimia, lomba esai, lomba bisnis plan. Sehingga aku di tingkat 2 itu alhamdulillah sempat diamanahi menjadi mahasiswa berprestasi budidaya perairan jurusan aku kayak gitu. Nah, beranjak ke tingkat 3 baru tuh di situ aku mulailah menjajaki bisnis aku kayak gitu. Menjajaki bisnis di konveksi kayak gitu. Dulu aku ini sambil cerita ya. Dulu aku itu awalnya diajak sama senior aku yang sekarang udah jadi partner bisnis aku kayak gitu. Itu diajak bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Ayo, Seden mau nggak bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Kok bisa sih diajakin kayak gitu? Kok bisa diajakin? Jadi dulu tuh aku ikut mentoring lomba bisnis plan teman-teman. Nah di mentoring lomba bisnis plan itu, mentornya itu adalah yang partner bisnis aku sekarang kayak gitu. Dulu ini ada hikmahnya gitu teman-teman. Hikmahnya adalah ketika aku pas jadi menti, berarti kan kalau orang di mentoring namanya menti, mentornya ya mentor gitu kan. Nah ketika aku di mentoring sama mentor ini, itu aku nggak sendirian, tapi ada kurang lebih 6 orang sampai 12 orang kayak gitu ya di mentoring sama beliau ini. Nah
Di saat itu aku berusaha untuk memaksimalkan diriku kayak gitu, memaksimalkan hal yang ada di depanku kayak gitu, sehingga itu adalah hal yang dinotis teman-teman, ternyata dinotis sama mentorku itu, dinotis sama mentorku, yang mentor aku menganggap bahwasannya Udin ini berbeda kayak gitu daripada yang lain, entah dari aktifannya dan lain sebagainya. Jadi di situ benar-benar teman bahwasannya 5 menit pertama kita kenalan dengan orang, 10 menit kita kenalan dengan orang, dan juga momen-momen tertentu itu kita harus coba maksimalkan kayak gitu, karena di momen-momen awal tersebut lah kita bakal dikenal seperti apa sih oleh orang-orang tersebut kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi di awal itu aku belum ngelit kali ya. Sekarang kan aku alhamdulillah udah ngelit ya, ngelit itu mimpin ya, mimpin kayak gitu bisnisnya. Tapi dulu tuh aku kerja bareng lah, kerja sama kayak gitu. Nah kayak gitu, dari situ akhirnya aku menjalani ya usahanya sambil bareng-bareng, akhirnya dipercaya lah kayak gitu. Dan mentor aku ini dia ada kesibukan yang lain yang lebih lah dari itu. Akhirnya aku diamanahi untuk bisa menjadi CEO-nya kayak gitu di konveksi daerah. Nah kayak gitu di tingkat 3, tingkat 4 aku mulai fokus ke bisnis teman-teman. Jadi lomba-lomba pun aku tetap ikut, tapi lomba-lomba yang berbau tentang bisnis lah kayak gitu, bisnis plan, terus juga startup dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ketika aku kuliah juga ya merambat kayak gitu, kalau lomba-lomba pun juga pendanaan dan yang sebagainya. Jadi kalau aku singkat cerita, di tingkat 1 tadi aku organisasi, aku alhamdulillah jadi kenal-kenal teman-teman yang ketua BEM, ketua Himpro, ketua dan lain sebagainya. Dan di tingkat 2 aku kenal di teman-teman yang emang di aktif di lomba kayak gitu, di Mapres di IPB, bahkan ada yang Mapres nasional pun aku juga kenal kayak gitu. Dan di tingkat 3, tingkat 4 aku fokus di bisnis. Jadi aku tahu nih teman-teman aku siapa aja sih yang memang dia interest di bisnis. Dan itu sehingga semua cerita itu adalah investasi aku di masa yang akan datang. Jadi teman-teman semua perlu digarisbawahi adalah relasi itu adalah investasi jangka panjang kayak gitu. Relasi investasi jangka panjang, maka dari itu kita sedini mungkin untuk bisa mencari, untuk bisa menebar jaring kayak gitu, menebar jaring untuk bisa memiliki banyak relasi kayak gitu. Karena sekarang mungkin kita nggak butuh nih satu sama lain, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi siapa yang tahu, bisa jadi aku dibantu oleh kalian atau aku yang membantu kalian, kan nggak tahu gitu kan. Nah kayak gitu sih teman-teman. Nah kayak gitu dulu aja deh. Banyak tadi. Masya Allah banget ya kakak ini, selain pengusaha muda dan mahasiswa aktif, beliau ini juga banyak prestasi-prestasinya seperti karya museumnya dan lain-lain. Nah mungkin selanjutnya mungkin teman-teman aku bakal bertanya lagi. Gini kak, kalau dari aku kan bisnis kakak ini kan ibaratnya kalau kita konveksi ini banyak saingan ya, terlebih lagi di kampus. Nah itu pasti ada saingan 1, saingan 2, dan terus persaingan harga, persaingan kualitas. Nah kendala apa saja yang kakak hadapi ketika selama kakak menjalani bisnis ini? Oke. Berbicara tentang kendala, bisnis mana sih yang nggak punya kendala gitu kan? Semua bisnis pasti ada kendalanya, ada resikonya dan lain sebagainya. Nah itu dia, sebelum kita memulai bisnis itu kita harus tahu dulu kayak gitu. Misalkan sederhana kita membuat BMC kali ya, bisnis modal kan, teman-teman tahu kan kayak gitu. Jadi kita tahu nih segmentasi kita tuh kemana, revenue stream kita tuh seperti apa, terus juga lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk kendala-kendala itu sebenarnya bisa kita desain, teman-teman. Desain adalah kita harus bisa membayangkan nih ketika kita menjalankan suatu bisnis itu manajemen risikonya seperti apa kayak gitu. Dan tentu ketika kita berbicara tentang bisnis kita memiliki banyak kompetitor tadi yang sudah dibilang kayak gitu. Nah gimana sih cara kita untuk bisa memenangkan gitu persaingan dengan kompetitor? Ya kita harus mungkin punya unique value-nya kayak gitu. Kita juga bisa tadi dari relasi kita kayak gitu, kita juga banyak hal-hal yang itu kita bisa improve kayak gitu. Dan ketika kita bicara bisnis itu kita bicara tentang ya kitanya juga kayak gitu, gimana caranya bisnis itu berkembang, ya kitanya harus berkembang dulu kayak gitu, dengan cara tadi banyak harus belajar, konsultasi dengan senior yang lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Jadi kendala-kendala itu sebenarnya pasti bakal ada kayak gitu, pasti mutlak itu bakal ada kayak gitu setiap bisnis atau apa. Tapi yang penting adalah kita harus bisa memiliki mental pebisnis teman-teman. Mental pebisnis itu mental yang dia nggak gampang nyerah kayak gitu. Namanya pebisnis itu ketika melihat masalah itu jadi peluang kayak gitu. Sederhana Gojek kayak gitu kan, Gojek itu kan melihat masalah kayak gitu, masalahnya adalah susah banget nyari ojek gitu ketika jauh dari mana gitu. Akhirnya Pak Nadiem itu kan menemukan solusi kayak gitu. Nah itu mental pebisnis, jiwa-jiwa pebisnis gitu, melihat permasalahan itu jadi solusi. Nah kita juga harus bisa memiliki mindset seperti itu. Ketika ada masalah di sekitar kita, itu gimana caranya kita menjadikan masalah itu jadi solusi gitu. Kita memiliki solusi dari permasalahan tersebut gitu. Dan itu bisa jadi bisnis juga seperti itu teman-teman. Jadi kendala bakal ada dan kita harus bisa berusaha untuk bisa mencari solusinya seperti itu. Iya kak. Nah selama kakak mendirikan konveksi ini, itu sudah berapa tahun kakak mendirikan konveksi itu, dan produk pertama yang kakak ciptakan saat kakak memulai bisnis itu apa? Oke, kalau sejarahnya teman-teman itu dari tahun 2019 ya konveksi daerah berdiri kayak gitu. Cuman aku in charge-nya itu aktifnya dimulai dari tahun 2018
2020 akhir kayak gitu. 2020 akhir kayak gitu. Jadi udah 3 tahun, benar 3 tahun aku di sini kayak gitu. Terus dulu ya karena memang udah ada ya teman-teman, ya kita itu memang segmentasinya itu adalah organisasi mahasiswa kayak gitu. Organisasi mahasiswa. Jadi kan kebutuhan organisasi mahasiswa itu banyak banget ya. Kayak misalkan baju lapang atau PDH, terus juga jaket, kaos, merchandise kayak gini ya teman-teman. Ya, seperti yang bisa dilihat bareng-bareng kayak gitu. Jadi ini adalah produk-produk yang bisa kita hasilkan kayak gitu teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan awalnya apa ya, ya produk-produk organisasi kayak gitu. Berarti mencakup semua ya kak, mulai dari botol, topi, tumbler ya, ya topi. tumbler ya bahasa kerennya, tumbler, topi, terus ada jas, terus jaket, baju kaos, baju bola. Kayaknya udah komplit ya, berampat semua ya. Apalagi yang tidak ada ya, udah ada semua berarti. Ya, karena kita berusaha untuk bisa jadi one stop vendor teman-teman. One stop vendor jadi kebutuhan itu ada bisa kita produksi seperti itu. Belajar satu tempat semua ada gitu Bisa ya. terkait konveksi ya. Oke, ya. Kita ada yang bertanya, jadi mungkin kalau dari teman-teman itu tadi pertanyaannya, mungkin ada keunikan nggak dari bisnis kakak tersendiri, atau mungkin dari desain, atau dari bahan, kualitas, atau mungkin dari bisnis kakak ini ada sejarah yang memang benar-benar unik gitu. Oke. Jadi teman-teman, bisnis itu kalau kita mau terus berkembang dan setelah itu kita berupaya untuk bisa mencari pembeda gitu ya. Nah di konveksi daerah teman-teman kita memahami bahwa segmentasi kami itu adalah mahasiswa gitu. Nah mahasiswa ini biasanya teman-teman ya, itu kalau pengen membuat sesuatu mereka tuh kesulitan untuk terkendala DP gitu. Iya. Terkait DP gitu. Nah mostly hampir semua konveksi itu kurang lebih 50-60% setiap DP kayak gitu, setiap DP. Nah di konveksi daerah kalau misalkan teman-teman kerjasama dengan kami, itu kami bisa mensupport teman-teman untuk terkait DP. Kalian hanya berkomunikasi, kalian sanggup ya berapa, bahkan 10% pun kita support gitu. Kak, aku baru ada 10% nih, tapi bisa nggak ya kak diproduksi lebih dahulu? Itu bisa banget gitu. Itu bisa banget, itu salah satunya. Terus yang kedua teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga terkendala masalah desain, karena kan nggak semua organisasi itu ada yang punya tim desain gitu kan. Nah itu juga sering terjadi tuh teman-teman, bisa di konveksi kapan bisa desain nggak? Bisa. Nah di aku, di kami itu bisa juga gitu untuk teman-teman yang membutuhkan jasa desain kayak gitu ya. Kayak gitu ketika kerjasama dengan kami itu kita support juga terkait dengan masalah desain. Lalu selanjutnya juga yang salah jadi benefit misalkan kerjasama dengan kami itu adalah ketika kalian MOU-an atau kerjasama dengan kami itu kalian bisa menjadi prioritas orderan kayak gitu kan. Seharusnya ketika orderan itu kan sesuai urutan ya, antrian kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman organisasi kalian kerjasama dengan kami konveksi daerah, itu kalian bisa jadi prioritas kami kayak gitu. Jadi ketika seharusnya kalian itu nomor urut 8 dan saya 10, itu bisa jadi nomor 3 atau nomor 4 atau bahkan nomor 1 gitu misalkan sesuai dengan urgensinya itu sendiri gitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa jadi benefit lah ketika teman-teman semua itu bersama dengan konveksi daerah. Pun juga masih banyak benefit lainnya seperti itu, ada cashback dan lain sebagainya. Nah, jadi dari penjelasan kakak sendiri itu saya tertarik untuk menanyakan, mungkin ada beberapa karyawan ya. Nah, apalagi kakak ini termasuk juga mahasiswa aktif di IPB. Nah, gimana nih kakak untuk ngecek omset atau melihat beberapa pengeluaran, pemasukan kayak gitu? Oke, jadi terkait bisnis kan nggak jauh-jauh dari masalah finansial kayak gitu, masalah finansial, masalah pendanaan, masalah pengeluaran, pemasukan gitu. Jadi kalau aku sendiri teman-teman itu ada timnya kayak gitu, ada timnya yang itu dia memang fokus ke finansial kayak gitu. Misalkan kalau di startup itu namanya chief marketing, chief CFO ya sorry, chief financial officer kayak gitu. Jadi di situ ada yang dia memang fokusnya itu ya mencatat keuangan, terus juga merencanakan, memproyeksikan kira-kira anggaran itu mau dikeluarkan untuk apa, terus juga dan lain sebagainya. Jadi semua itu tercatat kayak gitu, tercatat di database, tercatat di pembukuan dan sebagainya. Dan itu ya memang ada tim-timnya gitu. Kita nggak bisa jadi superhero teman-teman kayak gitu. Kita nggak bisa yang ngurusin marketing, sales, produksi, semuanya nggak bisa sendiri kayak gitu. Makanya itu kita butuh tim. Apalagi ketika kita berbisnis ya kita harus butuh tim kayak gitu, teamwork segala macam, kerjasama kayak gitu. Jadi ya semua punya bagiannya kayak gitu. Dan aku ketika masalah keuangan segala macam aku juga punya tim ya gitu yang memang dia fokus di keuangan kayak gitu sih. Oke, nah dari ini kan di tahun 2019 sampai ke 2021 kan dari zaman-zamannya COVID ya, Benar. COVID-19. Nah itu gimana sih konveksi daerah
apa ya, bahwasannya itu kan suatu hal yang nggak bisa kita hindari, itu kan juga eksternal kayak gitu. Dan itu sangat mengejutkan, jangankan kami gitu ya, hampir semua lini bisnis kayak gitu itu terkena dampak kayak gitu. Kita juga sangat terkena dampak kayak gitu. Jadi pas 2019 kita misalkan omsetnya berapa gitu, itu turun drastis kayak gitu, turun drastis anjlok. Dan namun kita juga mikir kan gimana caranya kita tetap bisa berproduksi. Jadi akhirnya karena pandemi itu musim-musimnya itu masker ya teman-teman ya, jadi ada masker custom segala macam, kita juga banyak di sana kayak gitu. Produksi yang itu memang yang pas covid kayak gitu, kita juga support ke arah sana kayak gitu. Pun juga misalkan kayak merchandise sendok, garpu segala macam kan dulu juga kan sensitif tuh ya. Nah itu juga bisa jadi merchandise gitu untuk customer kami kayak gitu. Jadi ketika pandemi memang sangat terkena gitu, terdampak kayak gitu. Cuman setelahnya kita ya harus mitigasi resiko gimana caranya tetap berjalan segala macam kayak gitu. Jadi kita cari customer lain istilahnya, cari yang kemungkinan itu bisa tetap berproduksi kayak gitu sih teman-teman. Terus kita aku mau tanya, kan mahasiswa aktif ya. Nah, terus aktif juga di organisasi, terus juga banyak prestasinya. Gimana sih kakak membagi waktu buat untuk provinsi daerah sama waktu pas kakak lagi aktif di kuliah? Ya. Ya teman-teman, jadi semua itu bicara tentang prioritas. Apa sibuk segala macam. Kalau orang-orang ini teman-teman mungkin ayo kerja kelompok, sorry aku ada kesibukan ABC. Nah itu sebenarnya bukan mereka sibuk, tapi jadi itu adalah bukan prioritas mereka kayak gitu. Ini yang harus digaris bawahi teman-teman ya. Kalau misalkan kalian belajar Seven Habits biasanya, tahu nggak Seven Habits? Jadi ada namanya 4 kuadran. 4 kuadran itu penting, mendesak, penting, tidak mendesak penting, tidak penting, tidak mendesak. Nah kita harus tahu nih teman-teman, aktivitas mana sih yang sekiranya itu penting mendesak, penting tidak mendesak kayak gitu. Jadi kita harus memplotting bahwasannya aktivitas kita itu harus sesuai dengan prioritas kita kayak gitu. Jadi ada masanya kita memprioritaskan tentang kuliah, ada masanya kita prioritaskan tentang ya mungkin ibadah, ada prioritas tentang berorganisasi pun juga berbisnis kayak gitu. Dan yang penting adalah kita tahu nih kapasitas kita juga kayak gitu, kapasitas kita, dan juga gimana cara bagi waktu, ya bagi waktu dijalankan teman-teman. Kalau kita nggak jalankan hanya cuma ngomong doang pengen bisa memanage waktu, ya nggak akan terselesaikan kayak gitu. Kita harus dilaksanakan, kita harus ya pencatatan penting kayak gitu, membuat to-do list segala macam kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah actionnya itu sendiri sih gitu. Jadi memang harus pintar-pintar bagi waktu. Oh sama yang terpenting teman-teman, orang-orang membicarakan tentang manage waktu, tapi ada yang mereka lupakan adalah manage energi teman-teman. Nah ini penting banget. Percuma kita punya waktu banyak tapi kita sakit, kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi penting banget untuk kita manage energi teman-teman. Jadi tahu kapan yang kita istirahat, tahu kapan yang kita kerja, tahu kapan yang kita dan yang sebagainya gitu. Jadi selain manage waktu, manage energi juga gak kalah penting. Baik Kak, nah ketika kakak tadi sudah menjelaskan kakak lebih memprioritaskan orang yang bekerja sama dengan dengan konteksi kakak. Nah, sebetulnya kan kalau ketika dalam aturan kita memesannya Kak, siapa yang lebih dibayar itu lebih dulu dikerjakan, seperti itu. Nah ini kan saya kan juga merintis usaha juga ya Kak. Nah ketika misalnya orang itu sudah membayar DP setengah dan pemesannya itu dalam jumlah banyak, nah saat hari H mereka membatalkan. Nah menurut kakak itu gimana? Membatalkan pesanannya karena suatu alasan gitu. Tapi dia udah DP belum? Sudah, tapi setengah, masih jauh gitu. Nah kita sudah menyiapkan semuanya gitu. Nah jadi kalau itu hal-hal yang harus kita hindari manajemen risiko gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau tadi bicara tentang kan sesuai urutan gitu kan, sesuai antrian. Jadi gini teman-teman, kita kan punya estimasi waktu. Kita juga ngasih tahu nih, misalkan teman-teman pengen buat jaket ya, kita bilang ini waktunya 1 bulan ya kayak gitu. Tapi apakah dalam produksinya 1 bulan itu benar-benar 1 bulan, kan nggak juga gitu. Bisa jadi kan sebenarnya pekerjaan hanya 2 pekan gitu, hanya 3 pekan atau hanya 1 pekan. Tapi kan kenapa kita bilang 4 pekan? Ini biar bisa dipastikan ke customer tuh yang punya 4 pekan kayak gitu. Jadi dropshipper. Nah, kalau tahu kami ada peluang bisnis gitu kan dari konveksi kakak gitu kan. Nah, ini kan oke. peluang juga untuk kami dari nol gitu ya. Gimana caranya gitu? Ya, ini menarik teman-teman, mungkin juga teman-teman yang menyaksikan kali ya. Iya. Ini kita konveksi daerah ada yang membuka namanya program ghost konveksi gitu, atau mungkin bisa dibilang itu reseller gitu ya. Kita nyebut reseller kami itu adalah Sobat Konda teman-teman. Nah alhamdulillah Sobat Konda itu sudah lama ada dan sudah beberapa orang itu bahkan berada di berbagai kota gitu. Itu contohnya itu adalah ada di Medan, ada yang di Medan, terus juga ada yang di Kalimantan, ada yang di Banten, kayak gitu. Tadi juga di
mahasiswa gitu ya, terus mahasiswa, bagi kalian yang pengen memulai bisnis, zero modal dan sebagainya, itu juga bisa menjadi partnership kami kayak gitu. Jadi sobat konda gitu, sobat konveksi daerah. Tinggal nanti dikontak aja ya, dihubungin misalnya di sini deh ya, di bawah sini gitu ya. Jadi mungkin juga teman-teman semua gitu. Jadi itu salah satu peluang gitu. Pun juga dulu aku sempat jadi SMA gitu ya. Aku ini sedikit cerita ya. Aku dulu SMA jadi reseller buku SBMPTN kayak gitu. Nah itu, aku kan dulu kayak gitu. Aku jualin gitu kan produknya orang lain, tapi aku jualin, ya aku nanti dapat uang komisi kayak gitu. Pun fee-nya kayak gitu. Pun juga kalian dikonveksi kayak gitu. Jadi misalkan kalian pengen menjadi sobat konda dan itu kalian promosikan konveksi dari di kampus kalian, itu sangat-sangat bisa banget kayak gitu. Karena kami juga mensupport gitu teman-teman mahasiswa yang pengen menambah uang jajan kalian, pemasukan, uang makan segala macam, itu menjadi sobat konda kayak gitu. Karena ada tuh yang dari SMA kelas 3 namanya Aul ya, Aulia tuh. Itu dari kelas 3 SMA sampai sekarang semester berapa ya? Semester 3 atau 4 kayak gitu. Dan ini juga salah satu yang dia pesan kayak gitu, segala macam. Itu jadi ketika ada pesanan dari dia juga dapat kayak gitu. Pun juga teman-teman semuanya, ini kalian semua kalau mau itu bisa banget kayak gitu. Tentu kan kalian punya relasi atau punya teman yang di kampus lain kan. Itu juga kalian bisa tuh jadi